Oke, jadi Nandar mengatakan di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 Nandar ya. Saya kasih pembanding nih buat kamu nih ya. Biar kau pintar. Jadi kau mengatakan Kidung Agung 5 ayat 16 itu mengatakan Muhammad kan? Betul kan Nandar? Oke. Ya. Saya lakukan sebuah translate yang cukup bagus buat kamu nih. Nah ini kan kau bilang kata Mahmadim kan? Artinya bukan Muhammad tapi desire. Ya, keinginan, nafsu. Ya. Kata desire ini Nandar, ya, atau Mahmadim ini bukan hanya ada di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Kau perhatikan baik-baik ini Nandar. Bukan cuma ada di Kidung Agung 5 ayat 16, tetapi ada juga di dalam makasih Bang. Tetapi ada juga di dalam kitab Hosea Nandar. Ini Nandar ya, kau perhatikan. Kitab Hosea pasal 9 ayat 16. Jadi Mahmadim itu bukan cuma ada di dalam kitab ini, tetapi di dalam Hosea 9 ayat 16 ini Nandar. Nih kau perhatikan, Mahmad. Hosea juga ada. Saya ajarin kamu Nandar. Tetapi kamu mengatakan Muhammad itu adalah Muhammad. Maka kita lihat nih Nandar. Hosea 9 ayat 16 dia bunyinya gimana nih? Nih. Ya. Efraim telah dipukul akarnya, telah menjadi kering. Mereka tidak akan menghasilkan buah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak. Nah. Kamu lihat baik-baik nih. Di sini diterjemahkan, aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga. Oke? Jikalau kata Mahmad ini di dalam Hosea ini adalah Muhammad, serta-merta adalah Muhammad, maka tafsir terjemahannya gini, aku akan mematikan buah kandungannya Muhammad. Gitu. Ketika kau menafsirkan Muhammad itu, ya dalam Kidung Agung 5 ayat 16, belum mengerti juga. Dalam Kidung Agung 5 ayat 16 itu ketika kau menafsirkan itu adalah Muhammad, di Hosea 9 ayat 16 pun menuliskan kata Muhammad. Maka bisa ditafsirkan gini, bisa diartikan gini. Aku akan mematikan buah kandungannya Muhammad, gitu. Nangkap Nandar? Ya, kalau kau menafsirkan Muhammad itu di Kidung Agung 5 ayat 16, maka di Hosea 9:16 pun menggunakan kata Muhammad. Berarti diterjemahkan, aku akan mematikan buah kandungan Muhammad. Aduh Tuhan Allah, malu saya. Malu saya itu Nandar, serius saya malu Nandar. Ini Nandar. Jadi saya sudah bantah itu bukan Muhammad, ya. Tetapi nabimu itu Nandar diramalkan sama dukun-dukun Arab Nandar. Ini. Bukan diramalkan, dukun Arab yang meramalkan nabimu Nandar, bukan Alkitab. Kau perhatikan Nandar. Gak mungkin saya bohong kan, Sirah Nabawiyah kan, Ibnu Hisham kan Nandar. Kau perhatikan, ini yang dari tadi kau kabur nih Nandar. Dari tadi kau kabur nih. Kau lihat ini. Ramalan-ramalan nih. Oh kurang gede ya. Ramalan-ramalan dukun-dukun tersebut menjadi kenyataan saat itulah orang-orang Arab baru mengetahui hal tersebut. Ada dukun ini, ada dukun laki-laki, ada dukun wanita Arab yang tiada hentinya mengungkapkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Rasulullah yang terkait kenabiannya Rasulullah. Dukun Arab. Ada mbak dukun sedang ngobatin pasiennya sambil komat kamit mulut mbak dukun baca mantra. Nandar, tidak ada satupun di dalam kitab Taurat Nevim Ketubim itu menuliskan Muhammad. Gak pernah. Kalau Kidung Agung tadi sudah saya bantah. Kalau kau mengatakan itu adalah Muhammad, menafsirkan Hosea 9:16 pun menggunakan kata Muhammad. Maka terjemahannya gini. Aku akan mematikan buah kandungan Muhammad. Jadi jangan kau gunakan Kidung Agung 15 bukan adalah Muhammad, tidak bisa. Ya. Jadi kata Muhammad, ya itu bukan Muhammad, tapi artinya desire. Ya, harap kau ngerti bahasa Indonesia atau tidak mengerti bahasa Indonesia, Nandar. Nandar, kau tolong tanggapi dulu ini. Kok bisa dukun Arab itu meramalkan nabimu, Nandar? Aku akan mematikan buah kandungannya Muhammad, gitu. Saya sudah menunjukkan beberapa referensi literatur Nandar ya di dalam surat Al-A'raf 157 ya, di mana mengatakan bahwa nama Nabi Muhammad
itu tertulis di dalam kitab Taurat maupun Injil, Nandar. Jangan make up. Kalau lagi diskusi jangan make up dulu, Nandar, ya. Ya. Apakah nama Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil sesuai yang termaktum, yang tertulis keterangannya di dalam, ya, surat Al-A'raf 157 nih, Nandar. Ya. Benar gak? Lalu menurut buku yang saya tunjukkan ini, Nandar. Ya. Buku yang saya tunjukkan di sini, buku Inspirasi Kanon Kitab Suci yang ISBN, ya kan? Di dalam buku itu menuliskan bahwa, ya, kitab Taurat itu ada 5, Injil itu 4. Nah, yang dimaksudkan dalam Al-A'raf itu apa? Ya, silakan kalau Nandar ingin membawa Kidung Agung pasal 5 ayat 16 lagi, ya silakan, saya tidak larang. Tapi saya punya argumentasi tentang Kidung Agung pasal 5 ayat 16. Kalau memang Kidung Agung 5 ayat 16 itu menurut kamu adalah Muhammad, silakan kamu lampirkan data kamu sekarang. Ya, saya akan bantah data itu. Gampang banget, Nandar, saya bantah, tapi saya tunggu dulu, rame dulu, Nandar. Supaya Nandar, ya, supaya kamu itu sadar. Ya. Kamu itu sadar. Nah, saya minta nih untuk teman-teman Uclim, jangan report-report, ya. Jangan report-report biar diskusinya enak. Ya, jangan dikit-dikit report. Gak boleh itu. Ya, terima kenyataan. Kalau memang kamu salah, kalau memang Nandarmu ini tidak bisa menjawab pertanyaan saya, terima kenyataanmu. Jangan report-report. Oke, Nandar. Tadi siang juga, Nandar. Nandar, doubling. Doubling. Matikan dulu. Oke. Tadi siang juga, Nandar, saya memberikan sebuah pertanyaan. Ya, pertanyaan saya itu merujuk pada Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham nih, Nandar. Ya. Ini buku, saya pikir Nandar tahu lah, ya. Bahwa di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ini, Nandar, mengatakan dukun-dukun Arab meramalkan tentang nabimu. Bahkan saya memberikan sebuah referensi lagi di dalam kitab Zoroaster ini, buku Nabi Muhammad dalam Zoroaster. Jadi sama sekali tidak ada rujukan di dalam kitab Taurat Musa maupun Injil menuliskan nama nabimu, tidak ada. Tetapi menurut buku ini, nabimu itu menunggangi unta berwarna merah. Ya. Di dalam kitabnya Zoroaster. Ya, dia bahkan disebut sebagai apa nih? Hoseder. Ya, dia adalah Muhammad. Zoroaster, Zarathustra menubuatkan Nabi Muhammad. Tidak sama sekali, ya, mengatakan bahwa Muhammad itu dinubuatkan sama Nabi Musa. Gak ada, nah. Gak. Terus pertanyaan saya yang tadi siang tuh, Nandar, kamu belum jawab tuh, jangan kabur-kabur. Pertanyaan saya itu simple. Apa pertanyaan saya? Pertanyaan saya adalah, ya, ketika kau mengambil dalil, mute, Nandar. Nanti kau saya ajak tiktokan, kau mencret. Ya. Ketika, Nandar, kau mengutip kitab Taurat, adakah lisensi atau legal, ya, legal yang resmi kalau memang kalian itu sah boleh menggunakan ayat Alkitab atau kitab perjanjian lamanya orang Yahudi itu? Ada nggak? Nggak bisa jawab itu. Ingat, Nandar, saya tanya sekali lagi. Adakah lengkap mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tertulis? Ya, lalu ada izin dari orang Yahudi kau menggunakan itu? Saya yakin nggak ada, Nandar. Kalah debat, kalah PK, RK sudah tidak ada yang mendukung. Siapa Kasihan, bilang, kalah debat, kalah PK. Teman-teman, jangan lupa tap-tap layarnya, ya. Jangan sampai kita menang debat, kalah PK. Kita harus menang debat dan menang debat, menang PK. Oke, di mute RK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si RK tadi siang sudah bubuk, terkapar, sampai kabur. Masih kurang puas dia. Masih penasaran dengan data, dengan fakta ilmiah yang saya sampaikan. Ingat, temanya itu adalah Yesus atau Nabi Muhammad yang tertulis di dalam tanah Torah
Nevi'im, Ketubim. Sampai 1 jam siang tadi, saya kira RK mampu memberikan jawaban, memberikan bukti kalau Yesus maktub terdapat di dalam tanah. Ternyata larinya ke dukun, larinya ke kitab Zoroaster. Berbicara hal Nabi Muhammad ada di dalam Torah, di dalam Nevi'im dan Ketubim, itu bukan hanya Quran surat Al-A'raf. Kalau surat Al-A'raf itu manifestasinya adalah Ulangan 18 nomor 18 sampai dengan 21 dan 23. Kalau berbicara tentang universal, baik dalam Kidung Agung maupun dalam kitab Hagai, itu rujukannya Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali, mereka memahami Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ini adalah sebuah penegasan kalau orang Yahudi dan orang Nasrani itu kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang Kristen Indonesia nggak kenal? Karena mereka dibohongi serta dibodohi dengan terjemahan. Sekali lagi saya minta penegasan dari Anda, di mana di dalam tanah tertulis jelas nama Yesus. Halakadalah Semar Badrana ya. Kalau Nabi Muhammad teramat jelas. Nama Nabi Muhammad termaktub, tercantum tanpa cocokologi. Di mana Bang Nandar ganteng dari Kuningan, Jawa Barat? Saya perlihatkan kepada Anda sekali lagi. Ya. Ini kitab Kidung Agung. Ini saya kasih tahu caranya teman-teman ya. Ini Alkitab Sabda Kidung Agung. Bagaimana step by stepnya? Kita turunkan sini. Nah, di sini ada leksikon. Leksikon yang merujuk kepada nama Nabi Muhammad. Leksikonnya 04261. Bagaimana cara berikutnya? Diklik. Nah, di sini ada Muhammad. Muhammad. Kita klik Muhammad ini. Ketika kita klik kata Muhammad, di sini ada referensi TWAT 673D. Nah, ketika kita klik 673D, maka muncullah siapa? Ahmad. Dalam bahasa Arabnya Ahmad, dalam bahasa Ibraninya adalah Hamad. Ya. Nah, siapakah Ahmad? Siapakah Hamad di situ? Maka secara tegas di sini Alkitab ini bukan saya, sekali lagi ya. Ini adalah yayasan resmi yang termaktub, yang terdaftar di Kemenkumham, dan ini yayasan bukan yayasan Muslim, tapi yayasan Kristen. Kita baca di sini. The Arabic Hamidah means praise. Hamidah artinya adalah pujian dan nama Muhammad jederkon. Bubuk. Ya. Ini data dari Kristen loh ya, bukan data dari Islam ya. Ini dari namanya Lembaga Yayasan Sabda. Ini termaktub, terdaftar di Kemenkumham. Jadi Nabi Muhammad jelas tertulis di dalam kitab Tanah, Torah, Nevi'im, Ketubim. Sekarang saya minta pembuktian terbaliknya. Di mana Yesus Kristus tertulis namanya di dalam Tanah, Torah, Nevi'im, Ketubim. Kita tidak sedang membahas dukun, kita tidak sedang membahas kitab Zoroaster, yang kita bahas Nabi Muhammad, Yesus atau Nabi Muhammad yang tertulis di dalam Tanah, Torah, Nevi'im, Ketubim. Itu temanya. Makanya kamu kalah debat, kalah PK. Ceder kan. Ya. Loh, makasih Bang. Oke Nandar. Kalah debat, kalah PK. Bubuk kamu Nandar. Si Makasih RK Bang. menang PK dia. Aduh teman-teman. Siap, waduh, ya. kita menang debat kalah PK ini nanti di framing sama si RK nih. Mana para Sultan? Gaskan. Pegangan dulu Nandar. Pegangan. Iya ya, pegangan, siap. Ya, pegangan ya. Jawab ya. Oke. Santai Nandar. Mau diterjemahkan seperti itu? Saya mau aja Nandar.
Jeder kon. Kalah debat kau, jeder. Bubuk kau bubuk. Kalah debat, menang PK. Aduh, Bubuk kau Nandar malam ini, bubuk. Dari tadi siang cuma bubuk menang kau PK buat. doang nih. Aduh teman-teman, tadi siang kita menang PK, menang debat. Masa malam ini kita Adalah, menang gas debat, kalah PK. Duh, mana Sultan-Sultan ini? Gas. Baik. Inilah orang Kristen yang memahami Bible bukan pada konteks. Ini gua kasih tahu. Yishak artinya tertawa. Tidak semua kata tertawa di dalam Bible itu merujuk kepada anaknya Abraham, yaitu Yishak. Nih saya tunjukkan. Ya. Abu katanya kan bisa bahasa Ibrani. Nih lihat nih. Ingat teman-teman ya, dalam bahasa Ibraninya tertawa itu Yishak. Kita tunjuk sekarang. Kejadian 17 nomor 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Kalau dalam bahasa Ibraninya Fayipol Abraham Alpanab Pak Yishak. Nah, ternyata di sini Ishak merujuk kepada namanya anak Ibrahim. Tapi di sini konteksnya bukan tentang namanya anaknya, tetapi memang nih kata kerja sebagai nama. Perbedaannya dengan Kidung Agung nih, RK. Ini gua kasih tahu perbedaannya. Kalau Kidung Agung memang konteksnya merujuk kepada Nabi Muhammad. Lihat nih. Kekasihku berseri-seri dan kemerah-merahan mencolok di antara 10.000 orang. Kalau bukan Nabi Muhammad, siapa di sini? Yang kulitnya putih kemerah-merahan mencolok di antara 10.000 orang. Jadi harus melihat konteks ayat yang kita baca. Jangan dipenggal-penggal nih, gua mah ada datanya. Ini ada sirah nabawi teman-teman ya. Perjalanan hidup Rasul yang agung. Bener enggak Nabi Muhammad membawa 10.000 orang sebagaimana disebutkan di dalam kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 10. Nah, saya bukakan kepada RK. Jeder kon RK. Nih. Ya, ini Kidung Agung halaman Sirah Nabawi halaman 592. 10 hari lewat dari bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Madinah dan menuju Mekah bersama 10.000 orang. Ini ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama adalah membawa 10.000 orang. Yang kedua, kulitnya itu putih kemerah-merahan. Putih bersih merah cerah kekasihku. Kulitnya itu kemerah-merahan. Apakah Nabi Muhammad juga kulitnya kemerah-merahan? Kita lihat di sini ya. Oke, ini ayat 11 rambutnya ikal ada teman-teman ya. Sekarang kita lihat nih. Nabi Muhammad itu di halaman 718 ya, Abu Tufail berkata kulitnya putih. Anas bin Malik berkata kedua telapak tangannya lapang. Ya, kemudian ia berkata kulit beliau putih kemerah-merahan jederkon. Jadi kalau melihat ayat dalam bahasa Ibrani harus tahu konteks dan tekstual ayat itu. Kalau kau hanya melihat tekstual artinya adalah berharga, bagaimana dengan Kejadian 17 ayat ke-17? Di sini tertawa loh, bukan namanya anak Abraham loh. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Tertawa itu adalah nama daripada anaknya Ibrahim yang kedua, yaitu Yishak. Tetapi tidak semua kata tertawa merujuk kepada anaknya. Paham nggak sampai di sini? Tapi kalau Kidung Agung pasal kelima ayat 10 sampai 16 itu berbicara tentang Nabi Muhammad. Kulitnya putih kemerah-merahan membawa 10.000 orang ada di dalam Sirah Nabawi. Ayat 11, bagaikan emas murni kepalanya, rambutnya mengombak hitam seperti gagak, ada di dalam Sirah Nabawi ya. Dalam Sirah Nabawi mana nih? Kalau gua menunjukkan data. Nih. Rambutnya ikal, tidak keriting, ada di dalam ayat 11. Namanya saya tidak pernah menafsirkan, yang menafsirkan itu adalah Lembaga Alkitab Indonesia, bukan saya. Saya tidak pernah cocok homologi. Yang mengatakan itu Nabi Muhammad itu bukan saya, tapi Alkitabmu. The Arabic Hamidah mean phrase and the name Muhammad Jederkon. Sudah saya jelaskan berulang kali. Sekarang saya minta,
tunjukkan di mana Yesus Kristus terdapat di dalam tanah Torah, Nevi'im, Ketubim. Saya sudah menjelaskan kalau Nabi Muhammad terdapat di dalam Alkitabmu. Sekarang saya tanya, di mana Yesusmu itu terdapat di dalam Torah, Nevi'im, Ketubim? Jawab. Teman-teman, kita menang PK, menang debat, masa kalah PK nih? Waduh, nanti si RK framing nih. Jeder kon, kalah debat, menang PK. Bubuk. Oke Nandar, siap-siap Nandar, pegangan. Bubuk si RK. Ucilin pegangan. Aduh. Jangan takut Nandar, pegangan kuat. Suruh umatmu pegangan Nandar. Silakan diterima. Nih Nandar. Ya, saya pikir tadi saya sudah menjelaskan tentang Kidung Agung ya, tetapi gak apa-apa ya. Kamu kayaknya nggak paham ya. Biasa, kasihan gitu kan, ngemis ke Bible. Ya, kalau kami nggak pernah mau ngemis Nandar, nggak pernah mau ngemis ya. Malu kami kalau mau mencocokologi Alkitab kami dengan kitabnya kamu, nggak mau kami Nandar. Jadi hanya mereka inilah yang mengemis ya sebuah kebenaran ya di dalam Alkitab yang memang tahu-taunya memang enggak. Nandar, kau perhatikan baik-baik nih Nandar ya. Ini di dalam surah 26 ayat 196. Ya kan? Sesungguhnya Al-Qur'an benar-benar ya disebut dalam kitab orang-orang terdahulu. Sesungguhnya ia ini kan Muhammad kan? Ya. Al-Qur'an benar-benar menyebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Nandar. Ya, Kidung Agung itu Nandar, ini kan kita berhubungan dengan surat Al-A'raf kan Nandar? Kidung Agung itu bukan Taurat Nandar. Bukan. Ya. Nih, ini Taurat Nandar. Al-Qur'an menuliskan Taurat Nandar. Kidung Agung itu bukan Taurat. Lagian itu bukan Muhammad Nandar. Ya, karang-karangan kamu itu. Ya, kau perhatikan ini Nandar ya. Ya, di dalam ini kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu itu apa Nandar? Kau perhatikan. Ini pagan-pagan Persia, dewanya Persia Nandar. Namanya Ahura Mazda. Jadi Zulkarnain pun ya disebutkan menyembah Ahura Mazda Nandar menurut buku ini. Ya. Kita lihat Nandar, kitab-kitab terdahulu itu apa? Kitabnya Zoroaster Nandar. Hal yang paling lebih penting dalam ramalan-ramalan ini adalah teks-teks Zoroaster yang disusun oleh Zarathustra. Adalah tentang ramalannya, tentang munculnya seorang tokoh besar yang membawa unta merah dari tanah Arab. Tidak diragukan lagi Anda mengenalnya karena ramalan-ramalan tersebut ya memprediksikan dari kitab-kitab yang ditinggalkan oleh Nabi Zarathustra tentang kerasulan dari Muhammad. Nih. Ya, jadi pagan Persia itu kitabnya menuliskan Nabi Muhammad Nandar jederkon. Ya, unta merah Nandar ditunggangi sama nabimu Nandar. Ya, itu diramalkan oleh orang Zoroaster Nandar. Aduh Nandar, malu saya Nandar, serius. Itu pertama Nandar ya. Itu pertama. Ya, yang tadi tuh kau nggak singgung yang tadi Nandar. Yang tadi saya nggak menghujat. Tuntut aja buku itu ya. Yang tadi dukun-dukun Arab meramalkan nabimu Nandar di dalam halaman 125 Nandar ya. Ini kamu nggak berani jawab. Kenapa Nandar? Saya kejar terus nih Nandar. Ya, saya nggak mau loh kamu nggak jawab pertanyaan saya. Nih, ramalan-ramalan Nabi Muhammad, ya kan? Ini ramalan-ramalan. Dukun-dukun Arab itu meramalkan tentang dukun laki-laki, dukun wanita yang meramalkan tentang kenabian beliau nih. Ya, kemudian kau tanyakan Nandar ya, kau tanyakan kepada saya. Ya, saya sangat dengan terang benderang mengatakan bahwa apakah Yesus kan kami akui sebagai Mesias. Ya, bahkan di dalam surah 3 ayat 45 dalam Al-Qur'an ini kan mengakui Isa Al-Masih sebagai Mesias kan? Ya kan? Sebagai Mesias kan? Ini kan? Ya kan? Nah, sekarang dalam Targum Jonathan
Ya, Kejadian 3 ayat 15 itu siapa? Mesias gak? Nih, Mesias kan Nandar? Nih, Mesias kan? Mesias kan? Ya, Malkah Mesias. Iya kan? Siapa kalau bukan Yesus? Ya Yesus. Pasti kau bertanya, di mana orang Yahudi mengaku Yesus sebagai Mesias? Jeder. Gampang itu mah jawab mah Nandar, kita iris tipis-tipis dulu. Main tuh halus Nandar. Saya hanya minta 2 pertanyaan saya, kau tolong tanggapi. Kenapa bisa dukun Arab meramalkan nabimu Nandar? Kenapa Zoroaster bisa meramalkan nabimu Nandar? Jawab itu Nandar, jangan kabur. Kalah debat, menang PK. Aduh, kita jangan kabur kalah Nandar, debat. jawab itu ya. Kita ya. kalah PK nih, menang debat kalah PK kita. Jangan kabur, jangan kabur. Oke. Jawab, Baik. jawab ya. Ini dari siang nggak ada perlawanan jawab, jawab. Terima. Tema kita itu adalah Yesus atau Nabi Muhammad yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. Nabi Muhammad itu bukan hanya di dalam kitab Zoroaster. Di dalam kitab Hindu disebut Nabi Muhammad sebagai Kalki Avatar. Di dalam agama Buddha disebut sebagai Maitreya. Tapi pembahasan kita bukan tentang itu. Karena kitab Hindu nggak ada korelasinya dengan Islam. Kitab Buddha nggak ada korelasinya dengan Islam. Zoroaster nggak ada korelasinya dengan Islam. Yang kita bahas adalah Yesus atau Nabi Muhammad yang tertulis di dalam tanah. Torah, Nevi'im, Ketubim. Kok larinya kemana-mana? Nih, saya tunjukkan. Ya. Ini adalah yayasan. Nih, teman-teman kita buka ya di sini ya. Nih. Ini yang saya kursor di sini, YLSA. YLSA itu adalah Yayasan Lembaga Sabda, adalah yayasan Kristen. Bukan yayasan Islam. Nih. Yayasan Kristen non-profit yang menyebut itu Nabi Muhammad, bukan saya. Kok bisa-bisanya Anda mengatakan saya cocokologi gitu loh. Saya tidak pernah mencocokologikan. Yang mengatakan itu Nabi Muhammad bukan saya. Kecuali saya memperkosa diksi kalau itu adalah Muhammad. Enggak. Yang mengatakan itu adalah Muhammad. Penix. Terima kasih. RK. Kalah debat. Kalah PK. Yang mengatakan itu Nabi Muhammad, sekali lagi. Dari tadi nggak pernah ditanggapi si RK. Saya sekali lagi saya tegaskan, saya tidak pernah cocokologi Bang Infinix. Yang mengatakan Kidung Agung pasal ke-5 ayat ke-16 itu Nabi Muhammad, bukan kami, tetapi dari pihak Kristen itu sendiri. Nih, ya kita buka 673D. 673D Hamad, sinonimnya adalah Ahmad. Saya biruin. Ya, biar kalian tidak ini, biar si RK ini enggak. Ingat, saya tidak pernah cocokologi. Yang mengatakan itu Muhammad, bukan saya. Ini. The Arabic Hamidah main phrase and the name Muhammad. Saya terjemahkan kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab, Hamidah memiliki pengertian pujian. Tanya orang Arab. Nama Nabi Muhammad itu memiliki arti pujian atau betul? Atau bukan? Pujian. And the name Muhammad, bukan Yesus. Ingat, ini dari Alkitabmu yang mengatakan itu Muhammad. Kenapa kau bilang saya cocokologi? Saya ini praktisi hukum. YLSA adalah badan hukum termaktub terdaftar di Kemenkumham. Itu bukan yayasan Muslim, yayasan Kristen dari LAI. Kok bisa dibilang saya cocokologi? Sekarang kembali. Di manakah Yesus tertulis di dalam tanah? Torah, Nevi'im, Ketubim. Kamu tadi menggunakan Targum Yonatan. Tidak ada kata Yesus di situ. Mesias. Mesias orang Yahudi, bukan manusia terkutuk di tiang salib. Mesias yang dirindukan oleh orang Yahudi adalah seorang raja yang mampu membebaskan mereka dari penjajahan Roman Empire. Yesus boro-boro membebaskan mereka dari penjajahan. Jadi raja tidak pernah,
miskin dan melarat, itu Yesus. Digantung di tiang salib. Jederkon. Buk. Jadi tolong ya, ini jangan lari dari pertanyaan. Saya beribu kali bertanya, tapi tidak pernah kau membuktikan ada Yesus Kristus di dalam perjanjian lama. Di mana namanya? Kalau Nabi Muhammad terkonfirmasi bukan diakui. Bang Penik, aduh dari tadi Bang Penik, maafkan saya ya Bang. Ngerepotin Bang Phoenix jadinya tuh. Bang Infinix, makasih. Coba yang nonton kamu itu bukan hanya Bang Ula, makasih. Aduh Bang Ula, saya dihina terus sama RK nih. Kalah debat, kalah PK RK. Coba terangkan kepada kami, di manakah ada tertulis Yesua Hamasyah yang merujuk kepada seorang anak yang lahir dari Maria sebagai orang yang tertulis di dalam tanah Torah Nevi'im Ketubim? Jawab. Oke, gas. Bang Ula, makasih. Jeder kon, kalah debat, kalah PK, bubuk. Abang tuh Nanda. Ayo kon. Jangan menghina makanya. Bubuk si RK. Cet. Pegangan Nandar, pegangan. Loh. Nah, jadi gini Nandar. Sebuah kesamaan. Jadi kamu mengerti nggak pernyataan di dalam itu adalah sebuah tafsir. Jadi orang-orang seperti kamulah yang memandang Kidung Agung 5 ayat 16 itu adalah Muhammad. Ya, ini 1,2 orang nih Nandar ya. Saya tekankan ulang nih Nandar. Kata Muhammad itu atau Mahmadim itu bukan hanya ada. Saya ulang lagi nih. Kenapa harus saya ulang-ulang gitu? Kata Muhammad ya, kata Muhammad itu bukan hanya ada tertulis, Mahmad itu bukan hanya tertulis di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16, bukan hanya di situ Nandar. Tetapi di dalam Hosea itu saja menuliskan nih Mahmad. Coba kamu cek. Tetapi ini bukan Muhammad. Tetapi kalau kau tafsirkan ini adalah Muhammad, maka akan jadinya seperti ini Nandar. Terjemahannya, aku akan mematikan buah kandungannya Muhammad. Karena kau sudah menafsirkan, karena kita ketik di strong number ini kan, ya kan? Ketika kita ketik di strong number ini kan, ya, Mahmadim ini bukan hanya di dalam Kidung Agung 5 ayat 16, tetapi di dalam Hosea 9 ayat 16 pun ada tertulis Mahmad. Nah, kalau kau tafsirkan itu adalah Muhammad, maka saya terjemahkannya gini nih. Aku akan mematikan buah kandungan Muhammad. Gitu. Itu kenyataannya gitu. Karena kau menafsirkan kayak gitu. Kau bilang itu Muhammad, ya udah saya ikutin. Maka akan hancurnya gini. Aku akan mematikan buah kandungan Muhammad. Karena Hosea 9:16 pun menuliskan itu Muhammad. Ya. Jadi itu di dalam Kidung Agung di sabda itu adalah pandangan orang. Seperti kamu yang memahami itu adalah Muhammad, tetapi bukan itu Muhammad, bukan. Jangan ngemis-ngemis dong Nandar, persamaan itu berbeda, jangan kau salah mengartikan Nandar. Jangan gitu, aku akan mematikan buah kandungan Muhammad, bukan. Pegangan Nandar, ini baru lagi nih data terbaru nih Nandar. Pegangan. Jadi Muhammad itu tidak tertulis di dalam Kidung Agung maupun kitab Taurat Nandar. Tetapi Muhammad itu tertulis di mana nih? Nih Nandar. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, Allahnya Zoroaster nih, ya, di dalam kitab buku ini, memerintahkannya untuk menyampaikan agama sebagaimana yang disebutkan dalam Bahman Yas 443. Dan dia adalah seorang nabi besar seperti yang disebutkan di dalam ensiklopedia, ya, agama Hastings, ya, berdasarkan teks-teks Zoroaster. Ya, jadi Nabi Muhammad itu disebut sebagai apa nih Nandar? Hoseder Nandar. Menyatakan dia datang untuk bertemu dengan Ahura Mazda Nandar. Ahura Mazda itu yang mana Nandar? Ahura Mazda itu yang ini Nandar. Jederkon. Hoseder. Nabimu disebut sebagai Hoseder Nandar. Ya, yang menunggangi unta berwarna merah itu nabimu. Ini Ahura Mazda, dewanya orang Persia. Ya. Kemudian Nandar. Nih, kau bilang Yesus miskin. Betul Nandar. Ya. Sebenarnya kamu sudah dibimbing oleh Roh Kudus, saya bilang tadi. Iya, ini nubuatan tentang
tentang Mesias nih. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Ini adalah hamba yang menderita di dalam Yesaya 52 adalah Mesias. Dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Ya, bahkan tetapi ya sesungguh penyakit kita lah yang ditanggungnya, dipikulnya. Ini nubuatan tentang Mesias. Nah sekarang Mesias itu akan membangun kerajaan rohani, Nandar. Kita lihat nih, Nandar, yang kau bilang tadi, Mazmur 110 ayat 1. Demikianlah Mazmur Daud. Ya, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kita lihat jawaban Yesus apa? Jawaban Yesus di dalam Matius 22 ayat 44. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud dipimpin oleh roh menyebut dia tuannya ketika berkata Tuanku telah berfirman kepada... Ya. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawab, dan sejak saat hari itu, ya, tidak ada seorang pun yang datang berani menanyakan sesuatu itu kepadanya. Ya, itu Alkitab. Lalu Yesus mengatakan apa? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya, karena aku bukan dari, aku berasal dari surga. Kerajaan dia di surga. Matius 28, kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di surga. Jeder. Nanda, jawab tuh Sirah Nabawiyah, terus Zoroaster, nabimu tertulis di Zoroaster tuh jawab. Kalah debat, menang PK, RK. Nandar, gak ada perubahan kau, Nandar. Kupikir ada literasi. Terima. Ingat, sekali lagi yang kita bahas temanya adalah Yesus atau Nabi Muhammad yang namanya tertulis di dalam Torah Nevi'im Ketubim atau Tanakh. Kita tidak membahas kitab Zoroaster, kita tidak membahas kitab Weda, kita tidak membahas kitab Tripitaka. Saya dari tadi siang sudah kerap kali membuktikan kalau Nabi Muhammad tertulis di dalam Tanakh. Terus kamu mengatakan, Nandar, nama Muhammad itu bukan hanya tertulis di dalam kitab Kidung Agung, tetapi juga tertulis di dalam kitab Hosea. Nah, si RK harus, tadi sudah saya jelaskan RK ya. Contoh, nama anak dari Abraham atau Ibrahim itu yang pertama adalah Yismael. Yismael itu secara harfiah artinya adalah Tuhan mendengar. Ketika saya mengatakan Tuhan mendengar, itu namanya dalam bahasa Ibrani Yismael. Tuhan mendengar namanya Yismael. Yishak, anak kedua dari Abraham, itu namanya adalah tertawa. Ketika saya mengatakan tertawa, tidak selantiasa merujuk kepada anaknya Abraham. Ketika saya mengatakan Tuhan mendengar doa saya, tidak identik saya menyebut nama anaknya Abraham. Contoh, saya berikan contoh. Tadi sudah saya tunjukkan ayatnya. Teman-teman lihat ya. Ini Kejadian 17, nomor 17. Ketika di dalam bahasa Ibrani itu apa? Fayishhak. Yishak. Yishak itu artinya tertawa. Apakah semua tertawa merujuk kepada anaknya Abraham? Kan tidak. Karena Kejadian 17 nomor 17 ketika Abraham tertawa itu tidak merujuk kepada anaknya. Tetapi kalau Kidung Agung tadi sudah saya runut loh permasalahannya. Nah, kita buka nih. Kita buka lagi ya. Kidung Agung pasal ke-5 ayat 10. Putih bersih kemerah-merahan ya mencolok di antara 10.000 orang. Siapa di dalam sejarah muka bumi ini laki-laki yang kulitnya putih kemerah-merahan membawa 10.000 orang? Saya bisa menunjukkan kalau itu adalah Nabi Muhammad. Di mana? Di dalam Sirah Nabawi. Halaman berapa nih? Halaman 502. Nabi Muhammad bersama dengan 10.000 orang. Yesus tidak pernah bersama 10.000 orang. Nandar, di sini dikatakan kulitnya kemerah-merahan. Nabi Muhammad kulitnya kemerah-merahan. Iya. Di mana? Dalam Sirah Nabawi. Halaman 700 kita lihat. Halaman 718. Anas bin Malik berkata, kedua telapak tangannya lapang. Kemudian ia berkata, kulit beliau putih kemerah-merahan, identik dengan Nabi Muhammad. Ini ayat 5. Mohon maaf, Kidung Agung 5 ayat 10. Kita buka juga ayat ke-11-nya. Bang Ula, terima kasih. Jeder konerka, bubuk. Nah, di sini bagaikan emas murni rambutnya,
mengombak hitam seperti gagak. Nabi Muhammad rambutnya tidak lurus. Ada juga di sini. Ya, rambutnya itu ikal sesuai dengan Kidung Agung 5 ayat 11. Nah, ayat ke-16 itu mengidentifikasi ciri-ciri pada ayat ke-10, 11 yang memberikan ciri-ciri maksimal terkait Nabi Muhammad. Nah, ayat ke-16 barulah mengidentifikasi ciri-ciri itu. Tinggal dibuka aja leksikonnya. Nah, sekarang saya tanya, yang mengatakan ini Muhammad umat Islam atau umat Kristen? Kan umat Kristen ini yang mengatakan itu Muhammad. Nih, saya perbesar kepada kamu. The Arabic Hamidah mean phrase and the name Muhammad comes from the root. Ini bukan kami yang cocokologi, tapi kalian yang menjelaskan. Jeder kan? Kalah debat, kalah PK, bubuk. Ya. Saya berulang kali menyampaikan karakteristik, ciri-ciri. Sekarang dari tadi siang saya tidak pernah menerima penjelasan dari kamu di mana Yesus tertulis di dalam Torah Nevi'im Ketubim. Di mana Yeshua HaMashiach? Yang dibahas dukun, yang dibahas Zoroaster. Sementara kamu tidak pernah memberikan bukti kepada saya Yesus Kristus tertulis di dalam tanah. Tetapi berulang kali saya membuktikan nama Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab sucimu. Cederon. Udah kalah debat, kalah PK lagi. Bobok CRK. Makasih Bang Ula. Aduh. Siapa yang kalah PK Nanda? Waduh. Lu kalah PK. Siapa bilang? Itu. Oh iya. Gas. Bang Ula, makasih. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Besok juga spendermu itu nggak makan lagi. Sultan beliau. Pencet. Ngaur aja. Ya. Pencet. Bubuk CRK. Kalah debat, kalah PK. Bang Ula, saya kasih tahu kau Bang Ula ya. Jangan sampai besok kau gak bisa makan Bang Ula. Besok pagi kau menyesal tua tiada berguna. Anjir, aing ngegip Sinandar semalam habis-habisan katanya. Ya. Aduh, besok pagi bingung, stres sendiri, habis uangnya. Nandar, kau kejar sudah di Nandar tanpa kali-kali itu Nandar. Kau kejar sudah. Kejar. Kau perhatikan Nandar. Tadi kau bilang, kedua telapak tangan beliau itu seperti lapang. Sabar, saya lagi membayangkan telapak tangan beliau seperti lapang itu kayak gimana sih? Sabar Nandar, saya tidak menghina Nandar, tapi saya lagi membayangkan ini. Kemudian kau bilang apa? Kulitnya merah. Kita ini kan kulit putih, sawo matang ya. Ya normal ya Nandar. Kulit merah itu bagaimana Nandar? Saya lagi membayangkan juga ini. Ya, nabi manusia seperti apa yang punya kulitnya merah itu gimana nih? Telapak tangannya seperti lapang. Kulitnya merah. Rambutnya seperti gagak. Maksudnya gimana Nandar? Hah? Terus ya, sabar, rambutnya seperti burung gagak. Itu gimana Nandar? Saya nggak hujat, saya lagi bertanya ya. Nandar sendiri yang ngomong, telapak tangannya seperti Sirah Nabawiyah, seperti lapang. Saya lagi bayangkan, nggak salah dong. Kalau saya membayangkan nggak salah dong Nandar. Kemudian kulitnya merah, saya membayangkannya telapak tangannya lapang, kulitnya merah, itu gimana tuh? Rambutnya seperti gagak. Gimana tuh? Ada Tuhan Yesus. Ada serius Nandar. Jadi kamu ini lari kemana? Lari ke Ishak lah, lari kemana lah? Jawab itu. Zoroaster mau pegangan lagi Nandar. Nih, jadi tidak ada tertulis itu Nandar. Gak adanya Nandar. Kau lihat ini kitab Zoroaster lagi. Ya, di sini dia bilang apa nih? Akan datang setiap bangsa di dunia akan masuk ke dalam Nabi Hoseder. Nabi Hoseder ini adalah Muhammad menurut Zoroaster. Dan mereka akan beriman ya pada agama yang benar sebagaimana disebutkan dalam Bahmanias 3:46. Ya, di saat itu semua orang dunia akan mengikuti agama yang benar. Ya, jadi ini ya
Merujuk pada siapa? Hoseidar ini yang menunggangi unta merah ini adalah siapa? Muhammad, Nandar. Menurut kitab Zoroaster, tuntut aja ini, Nandar. ISBN-nya ini lengkap nih. Ya, ini Zoroaster, ini Ahura Mazda, dewanya Persia. Ya, jadi Nabi Muhammad menurut buku ini itu tertulis di dalam kitab Zoroaster. Jangan kejang-kejang, Nandar. Kemudian, Nandar, yang ini dari tadi nggak kau balas nih, nggak kau jawab. Nih, Nandar, ini kau belum jawab nih. Ini Sirah Nabawiyah, no, Nandar. Masakah kau tidak mau menjawab Sirah Nabawiyah ini? Tolong jawab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Saya kejar terus nih, Nandar. Ramalan-ramalan, dukun-dukun yang tersebut menjadi kenyataan. Ya, ada dukun laki-laki, ada dukun wanita Arab. Tiada hentinya, ya, mengungkapkan tentang hal-hal yang terhubungan dengan Rasulullah. Tentang apa? Kenabian beliau, Nandar, jelas jeder. Ya, ada adegan sedang ngobatin pasiennya. Sebelum mat-gamit melega buku baca mantra. Dengan segelas air putri lalu pasien disembur. Nandar, tolong kau respon dulu dari awal sampai sekarang. Ini sudah mau selesai debat ini, Nandar. Kau tidak menjawab satu pun pertanyaan saya. Ya, dari Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, dari kitabnya Zoroaster. Ya, tidak satu pun kau tidak menjawab pertanyaan saya. Bagaimana, Nandar? Ini diskusinya satu arah atau dua arah? Paling kurang kau merespon, bilang RK. Nanti saya cari tahu dulu ya data ini ya, RK ya. Gitu. Nandar, jangan nangis lah, Nandar. Masa di muka kamu udah, waduh, Sultan kamu udah gak ada, Nandar. Aduh, jangan nangis lah, Nandar. Nandar, jangan nangis lah, Nandar. Aduh, udah kabur itu. Udah gak ada yang mau give kamu, Nandar. Gak ada yang mau give kamu. Udah. Ya, gak ada loh yang terima. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau kalian debat. Atau dia habis uang, Nandar. Ya, baik. Ya, ini bahasanya searah. Si RK nggak pernah membuktikan kalau Yesus ada di dalam tanah. Jadi gua terus yang membuktikan Nabi Muhammad ada di dalam tanah. Dari tadi dia tidak pernah membuktikan satu ayat pun Yesus termaktub di dalam kitab Torah Nevi'im Ketubim. Gak pernah ada. Yang searah itu lu nanya terus, giliran gue nanya di mana Yesus tertulis di dalam tanah Torah Nevi'im Ketubim. Nih gua kasih tahu lo. Kok lo sukanya memframing? Masa kepalanya gagak? Aduh, si RK ini. Ini kitabmu, RK. Ini kitabmu, RK ya. Kita lihat. Kidung Agung 5 ayat 11. Nih. Bagaikan emas murni kepalanya, rambutnya hitam mengombak seperti gagak. Rambutnya hitam seperti gagak. Apakah Nabi Muhammad rambutnya hitam? Sama, RK. Nih. Ya. Rambut Nabi Muhammad SAW disebut berwarna sangat hitam. Cocok. Kidung Agung pasal ke-5 ayat 11 cocok. Rambutnya. Di ayat 10, putih bersih merah kekasihku mencolok di antara 10.000 orang. Kulitnya itu putih kemerah-merahan. Ya, di antara 10.000 orang. Siapakah itu? Makanya jangan mempelintir, RK. Gua nggak pernah bilang gitu loh ya. Nih teman-teman lihat ya. Ini halaman 718. Anas bin Malik berkata, telapak tangannya lapang. Kemudian ia berkata, kulit beliau putih kemerah-merahan. Bukan kulitnya kemerah-merahan. Bang Gula, makasih. Jadi kulit beliau itu putih kemerah-merahan. Jangan dipenggal. Ya, aduh si RK ini. Nah. Kemudian di dalam halaman 502 kita lihat. Halaman 502. Nih RK. 10 hari lewat dari bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW meninggalkan Madinah menuju Mekah bersama 10.000 orang. Kalau bukan Nabi Muhammad, siapa di dalam Kidung Agung ini? Ini ciri-cirinya.
kulitnya putih kemerah-merahan ada, membawa 10.000 orang ada, rambutnya hitam mengombak ada. Nah, diidentifikasi pada ayat ke-16. Di ayat ke-16 kita lihat strong number-nya 04261 Muhammad. Di 673D di sini disebutkan apa? Masa harus saya ulangi berulang kali? The Arabic Hamidah mean phrase and the name Muhammad, bukan Yesus. Nabi Muhammad jelas namanya. Bang Ula, terima kasih. Bubuk kau RK. Ayo kon, bubuk nangis kau. Coba dari tadi siang Bang Ula, rekan-rekan, sampai dengan malam ini 1 jam, dia tidak pernah membuktikan kalau Yesus tertulis di dalam Torah Nefim Ketubim. Nabi Muhammad bukan hanya ada di dalam Kidung Agung, dalam Hagai juga ada nih RK. Saya tunjukkan Hagai. Hagai 2 nomor 7. Nah, teman-teman kita lihat ya, Hagai 2 nomor 7. Kita lihat nih, Hagai 2 nomor 7. Ya. 02532. Kita buka tuh, Hemdah ya. Hemdah ini merujuk kepada siapa? Sama 0253 merujuk kepada siapa? The Arabic Hamidah mean phrase and the name Muhammad. Ceder kan, bobok, kalah debat, kalah PK. Makanya teman-teman baca Al-Quran surat Al-Baqarah 146. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ciri-cirinya, kulitnya putih kemerah-merahan, membawa 10.000 orang, rambutnya hitam, dan namanya termaktub dengan jelas, tapi mereka tidak mau beriman. Sementara ketika kita tanya kepada mereka, di mana Yesus tertulis di dalam Torah Nefim Ketubim, sampai 3 jam kita berdiskusi dari tadi siang, kau tidak pernah membuktikan ada Yesus Kristus di dalam Torah Nefim Ketubim. Kalah debat, kalah PK, ceder kon, bobok. Udah RK, sampai jam berapa ini? Siapa kalah PK? Lu lah kalah PK. Gue jawab dulu. Gue jawab dulu. Enggak. Iya, sampai jam berapa ini? Ini udah sejam sih, udah selesai. Tapi Oke, berarti lu jawab, gua closing, lu jawab sama closing. Gue jawab dulu. Terus gitu. Habis itu lo closing, gue closing. Ya kok gua yang terakhir dulu? Kok gua yang Gue di awal. Oke lah, silakan lah. Jadi lu jawab, terus gua closing. Baik. Nah, gitu. Gas. Oke, silakan. Jangan panik, Nandar. Lo ngapain panik? Nih, Nandar, kau dengar baik-baik ya. Ini kita bicara tentang kristologi nih, Nandar. Ya. Ketika kita bicara tentang kristologi, berarti kita bicara tentang Kristus dalam kekekalan masa lampau. Ya. Kristus dalam kekekalan masa lampau ini, Kristus ini memiliki gelar jabatan sebagai imam, raja, dan nabi. Ya. Berbicara tentang Kristus dalam kekekalan masa lampau itu berbicara tentang beberapa hal. Pertama, bicara tentang apa? Bicara tentang nubuatannya. Berarti nubuatan tentang Kristus. Kedua, berbicara tentang karya Kristus itu di dalam kekekalan masa lampau. Ketiga, kita berbicara tentang eksistensi Kristus dalam kekekalan masa lampau. Ya. Nah, kita bicara tentang eksistensi Kristus dalam kekekalan masa lampau selaras dengan pernyataan Yesus Kristus. Dia mengatakan, sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Ya, kata yang dipakai di dalam bahasa Yunani itu adalah genestai. Ya, itu bentuk to be was. Artinya sebelum Abraham itu ada, sejak kekekalan masa lampau, dia sudah ada. Ya, makanya bicara tentang nubuatan. Nubuatannya di mana? Kejadian 3 ayat 5. 3 ayat 15. Targum Jonathan menubuatkan itu adalah Mesias. Dan Mesias itu adalah anak Allah dan itu adalah Kristus. Ya kan? Kemudian bicara tentang eksistensinya. Ya, karyanya. Karya Kristus dalam kekekalan masa lampau adalah di dalam Kejadian pasal 22. Saya tunjukkan, ya. Di mana ada pribadi kedua, ya, yang mengutus pribadi, pribadi pertama yang mengutus pribadi kedua, Nandar. Nih. Perhatikan baik-baik nih ya.
Ya. Ini eksistensinya. Ya, nih. Eksistensi Kristus dalam kekekalan masa lampau. Tuhan Allah yang empunya langit telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga, ini perhatikan, makasih. Dialah juga akan mengutus malaikatnya. Malaikat ini siapa, Nandar? Pribadi kedua, Nandar. Malaikat itu adalah Allah enggak? Allah. Kejadian 16 ayat 13, Nandar. Di mana kalau kita baca dari atas, malaikat Tuhan itu dipanggil sebagai apa? El Roi, Nandar. Nih. El Roi. Ini malaikat Allah Tuhan. Dan ada pribadi. Makanya saya bilang tadi, berbicara tentang Kristus, bicara tentang nubuatannya, karyanya, eksistensinya, itu bicara tentang Kristus atau kristologi. Tapi kalau kita diversikan lebih dalam lagi, akan terlalu dalam, Nandar. Ya, saya sudah jawab. Kemudian, Nandar, ya, kenapa Yesus Kristus ditolak, Nandar? Kenapa orang Yahudi, kebanyakan orang Yahudi itu ditolak? Nih, saya jawab ini pakai data nih, Nandar, ya. Ini melacak sang tersalib, Nandar. ISBN-nya lengkap, Nandar. Ya, ketika Roma menguasai ya Yerusalem pada tahun 63 sebelum Masehi, Nandar, oleh Jenderal Pompeius, ya. Roma bebas mengangkat dan memecat imam besar untuk menjalankan kepemimpinan. Imam besar tidak lagi ditentukan berdasarkan garis keturunan yang cermat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum bangsa Israel. Ya, Yerusalem terlebih lagi bait Allah semakin menjadi pusat yang. Jadi, Nandar, kau dengar baik-baik. Ya, ketika Roma menguasai itu, imam besar, imam-imam besar, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi tidak menjalankan lagi tugasnya yang harus dan wajib tupoksi yang sebenarnya. Karena apa? Imam besar pada saat itu diatur oleh Kaisar Roma pada saat itu. Jadi tidak menjalankan semestinya. Mereka menolak itu hal yang wajar. Karena mereka berpikir hal yang jasmania, hal politik. Ya, karena tidak sesuai lagi. Ya, tidak sesuai tupoksi awal. Karena mereka berpikir hal-hal duniawi. Sampai sini kau paham? Ya, jadi kenapa Yesus? Tetapi, ya, kau perhatikan baik-baik, Nandar. Saya tunjukkan sebuah data lagi buat kamu, Nandar. Ya, otaknya kamu nggak nyampe, Nandar. Ini buku The Apostles, Nandar. Ya, ada ISBN-nya. Pengakuan Petrus. Petrus adalah orang Yahudi yang beriman kuat. Ya, Matius 16 ayat 18. Di mana pengakuan Petrus, engkau adalah anak Allah yang hidup, Mesias, orang Yahudi. Ya, Petrus mengaku itu sebagai orang Yahudi. Ya, makanya Kejadian 3:15, Kristus dalam nubuatannya merujuk pada siapa dia. Kristus dalam karyanya, Kristus dalam eksistensinya. Nandar, tolong kau jawab dulu Zoroaster dan dukun-dukun Arab itu. Jangan kau kabur. Kalah debat, menang PK. Lalu kau gugup, Nandar. Nangis. Oke, berarti ini aku penutup atau gimana? Ya, kau close, ya. Silakan. Aku closing, lu closing ya. Silakan. Oke, sebentar. Makasih. Terima. Mudah-mudahan dengan diskusi ini banyak orang Kristen yang mendapatkan hidayah. CRK debat sama saya dengan tema Nabi Yesus atau Nabi Muhammad yang tertulis namanya di dalam tanah Torah Nefim Ketubim itu dari siang sampai sekarang. Tapi sampai diskusi ini berakhir, saya tidak pernah menemukan di dalam Torah tertulis nama Yesus Kristus. Yeshua HaMashiach. Kalau berbicara tentang Mesias, orang Yahudi memang ya meramalkan kedatangan Mesias, tetapi Mesias yang tidak terkulai di tiang gantungan. Mesias yang dirindukan oleh orang Yahudi adalah Mesias yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan Roman Empire. Yesus boro-boro membebaskan, malah dia ditombak. Malah dia ditampar oleh tentara Romawi. Makanya kenapa orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus? Karena Yesus bukanlah seorang raja. Tidak mampu, bahkan tidak sanggup membebaskan mereka dari penjajahan. Ini saya tunjukkan website resmi dari Yahudi ya.
Apa kepercayaan terhadap Mesia? Salah satu prinsip keyakinan Yahudi yang diuraikan oleh Maimonides adalah bahwa suatu hari akan muncul seorang pemimpin Yahudi yang dinamis keturunan langsung dari dinasti David. Yesus itu bukan keturunan Daud, karena nasab di dalam Yahudi dan Arab, rumpun Semitik itu dari garis ayah. Yesus gak punya bapak. Yang akan membangun kembali bait suci di Yerusalem dan mengumpulkan orang-orang Yahudi dari seluruh dunia dan membawa mereka kembali ke tanah Israel. Yesus boro-boro. Semua bangsa dunia akan mengakui Mesias sebagai pemimpin dunia dan akan menerima kuasaan jadi era mesianik. Nah, jadi kalau kita melihat data-data Yahudi, kenapa orang Yahudi menolak Yesus? Yesus boro-boro mampu membawa orang Israel ke Yerusalem. Malah dia dibabak belur, ditampar, ditonjok oleh tentara Romawi. Mesias yang diakui oleh orang Yahudi adalah Mesias yang akan nanti kemudian ya membebaskan mereka dari penjajahan Romawi pada saat itu. Yesus tidak mampu untuk itu. Tetapi pembahasan kita sebetulnya bukan tentang Mesias. Pembahasan kita siapa yang tertulis namanya di dalam Torah dan di dalam Torah, Nevi'im, Ketubim atau Tanakh. Ternyata pagi, siang, sore dan malam hari ini kamu tidak pernah membuktikan kepada saya ada Yesus Kristus tertulis di dalam tanah, Torah, Nevi'im, Ketubim. Saya sudah berulang kali, mungkin para penonton bosan mendengar dan melihatnya, saya berulang kali menyampaikan nama Nabi Muhammad di dalam Hagai, di dalam Kidung Agung. Tetapi semakin yakin kaum muslimin sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 146, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Di dalam Quran surat 61 ayat ke-6, Rasulullah Yesus mengatakan begini, Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bainati qalu hada sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Yesus Kristus mengatakan, wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah hanya kepada kalian, yang membenarkan kitab sebelumku yaitu Torah, dan memberikan kabar gembira tentang seorang nabi, seorang rasul yang namanya adalah Ahmad. Makanya di dalam Kidung Agung dikatakan Hamad. Hamad dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Arabnya adalah Ahmad, Jederkon. Ya, jadi itu closing saya. Mudah-mudahan banyak orang Kristen yang tobat dari menyembah manusia karena kebenaran yang saya sampaikan. Kepada teman-teman Bang Ula, Bang Infinik, dan teman-teman semua yang sudah mensupport ini, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan semua. Itu saja closing statement yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan si RK dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Cederkan. Oke, kalah debat, menang PK. Siap-siap pegangan. Ya, siap. Pegangan. Aduh, Bang Ula. Udah pencet. Bang Ula, telat Bang. Masya Allah, tabarakallah Bang Ula. Si RK Nandar, sampai terpana Bang. Dengar baik-baik Nandar ya. Kamu tanya, saya jawab ya. Ya. Kristus dalam nubuatannya kan, Mesia kan, Kejadian 3 ayat 15 kan. Ya. Ini pengakuan Petrus Matius 16 ayat 18 sebagai orang Yahudi. Engkau adalah Mesias. Jadi nubuatan ini digenapi di sini. Nubuatan digenapi. Engkau adalah Mesias. King Mesia Kejadian 3 ayat 15. Pengakuan Petrus adalah penggenapan dari segala sesuatu. Meyakinkan bahwa dia adalah Mesias. Ya. Kemudian, Nandar, saya sudah jawab tadi itu. Kenapa orang Yahudi ahli-ahli Taurat menolak Yesus? Karena ketika Roma kembali menguasai ya di tahun 63 sebelum Masehi oleh Jenderal Pompeius, ya, itu di mana ya Roma itu bebas mengatur ya ahli-ahli Taurat pada saat itu.
Jadi tidak sesuai tupoksi lagi. Jadi orang Taurat, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi itu berpikir secara jasmania. Ya, dia tidak berpikir secara rohania. Ya, sementara Mesias itu datang untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa. Bukan secara politik dunia, bukan. Tetapi secara rohania. Itu yang dimaksudkan di situ, Nanda. Makanya penggenapan itu di dalam Yesaya 53 tadi. Ya, karena pelanggaran kitalah, ya, dia tertikam dan terpaku. Ya, karena kita merunut dalam Targum Jonathan di Yesaya 52, itu merujuk pada hamba yang menderita, yaitu Mesias. Ya, saya pikir jelas itu ya. Nah, Nandar, ya, dari tadi datamu itu hanya merujuk pada Kidung Agung 5 ayat 16. Kamu kehabisan data, Nandar. Kenapa saya bilang? Makanya saya bilang, tanpa Yudas Iskariot, Yesus akan tetap disalibkan. Saya berani mengatakan itu. Penyalipan itu adalah harga mati. Ya, karena semuanya berada dalam daulat Allah yang sempurna. Karena tanpa Yudas Iskariot, Yesus tetap akan disalibkan. Ya, karena itu daulat Allah yang sempurna. Di dalam daulatan otoritas Allah yang sempurna, maha sempurna. Ya, tanpa Yudas, Yesus tetap disalibkan. Itu adalah karya Allah yang begitu luar biasa. Karena apa? Manusia melanggar hukum Allah. Ya, sehingga upah dosa adalah maut. Ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia selain daripada Kejadian 3:15, nubuat tentang Mesias itu yang membebaskan manusia dari belenggu dosa. Kemudian Nandar, Kidung Agung 5 ayat 16 itu Mahmad. Ya, saya tarik kesimpulan. Hosea 9:16 itu bicara tentang Mahmad juga. Ya, makanya ketika kau menerjemahkan Kidung Agung 5 ayat 16 itu adalah Muhammad, maka di Hosea 9 ayat 16 itu saya terjemahkan seperti ini. Karena kau menerjemahkan Muhammad itu adalah Muhammadmu kan? Aku akan mematikan buah kandungannya Muhammad. Nah itu kau nggak bantah tuh. Jadi Hosea 9 ayat 16 karena kau menerjemahkan Muhammad itu adalah Muhammad nabimu, maka saya menerjemahkannya gini. Aku akan mematikan buah kandungannya Muhammad. Nah itu terjemahan itu. Nah, kemudian kedua Nandar, ya, poin berikutnya. Kau tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan saya Nandar. Ya, tentang sirah nabawiyah, tentang apa Muhammadmu diramalkan oleh dukun-dukun Arab. Kau nggak mau nanggapin ini karena di dalam Taurat tidak ada. Ya, kemudian kau nggak menanggapi juga kitab Zoroaster yang meramalkan Nabi Muhammad yang menunggangi unta berwarna merah. Ya, oleh Zarathustra, kau tidak menanggapi itu. Ya, kau tidak berani menanggapi itu, Nandar. Ya, itu kan rusak, Nandar. Jadi dari awal diskusi sampai sekarang, Nandar tidak berani menanggapi Zoroaster itu. Ya, Nandar tidak berani menanggapi dukun-dukun Arab itu yang meramalkan tentang nabinya. Jadi semua yang diramalkan ini kok dari dukun? Pertanyaan itu. Kok dari pagan Persia yang meramalkan? Bubuk kau malam ini Nandar, serius kau bubuk. Ya, ini kalau berdebat secara akademis kau udah selesai sih. Saya jujur kasihan, kau ketawa malu di situ. Kau sedang tertawa malu di situ. Ya, kau sedang tertawa memalukan. Kau malu dengan dirimu yang tidak bisa jawab pertanyaan saya. Saya harap Nandar kau jangan malu ya. Oke Nandar ya, terima kasih. Maafkan salah-salah kata. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kala debat, kala PK, bubukon. 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 RK. Si RK yang nantangin saya, Nandar. Yesus atau Nabi Muhammad yang tertulis dalam Torah Nepi Ketubim malah lari kemana-mana. Ya. Sudah selesai. Kalah debat, kalah PK, RK, bubuk. Ya, terserah kamu lah, subjektif kamu. Saya nggak gini mau RK. adu kuat suara dengan kamu Nanda. Iya, aku juga nggak mau adu kuat suara. Orang Mas. yang akan menilainya. Iya siap, biarkan orang lain yang menilai ya. Ya, jadi temanya tadi adalah, ya temanya kan tadi adalah gak usah dibahas lagi, Yesus. udah selesai. Takut dia. Kenapa saya bilang udah selesai Nanda? Ya udah baik, udah selesai ya. Ini kamu dengar. Udah selesai ya. Kalau ya, kau terus membahas itu, ya udah katanya udah selesai. Kamu nggak katanya puas udah dengan debat selesai. ini.
Katanya udah selesai, gimana Nah, sih? udah selesai. Ya sudah. Oke, thank you Nandar Ya, ya. mudah-mudahan Jangan RK masukin dapat hati hidayah ya. Ya, Enggak, kamu aku juga. menang debat kok. Ya, Dadah. kamu juga. Dadah RK. Dadah Nandar. Kasihan deh RKD. Kasihan mukamu Aduh. Nandar. Kasihan. Loh, gua dari tadi menang debat, menang PK. Udahlah, udah kalah kamu Nandar. Takut kau. Ya kan memang gak terima sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bang Mika, Bang Aymen, terima kasih banyak ya. Terima kasih selalu support saya di sini. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya teman-teman semua yang kasih mawar-mawarnya ya, tap-tap layarnya semuanya ya. Ya saya mau ucapkan terima kasih banyak lah ya. Ya saya hanya bisa berdoa buat teman-teman ya. Terima kasih ya sudah senantiasa dukung, tap-tap layar Bang RK ya. Share-sharenya Kak JJ ya semuanya ya. Yang selalu ada di sini, terima kasih banyak ya. Ya terima kasih banyak. Bang RK ini sangat membantu teman-teman. Karena tanggal 13 Bang RK udah gas lagi ya. Bang RK udah gas lagi mau bertemu dengan beberapa orang. Ya beberapa orang yang sudah bayaran siapa? Nggak ada, saya nggak dibayar siapa-siapa. Ya, saya beda ya. Saya di sini, saya kalau menghujat tidak mungkin saya ada di Indonesia. Saya kasih tahu kalian, emang nggak ada akhlak. Saya kalau menghujat tidak mungkin saya ada di Indonesia. Karena saya pingin penginjilan, makanya saya ada di Indonesia. Saya pingin berdialog secara baik, secara beretika. Ya, saya karena mau di Indonesia, saya nggak mau menghujat. Ngapain saya menghujat? Ya, nggak ada gunanya, rugi saya. Ya. Jadi memang kalau saya menghujat udah lama saya ditangkap, ya, udah lama saya ditangkap, ya. Saya nggak pernah menghujat kalian, saya diskusi baik-baik. Ya, jadi tanggal 13 Bang RK udah ketemu dengan beberapa orang lagi teman-teman ya, bertemu dengan beberapa orang lagi ya dan untuk melakukan pendekatan dan kata kese ya. Ya mungkin saya nggak sebutkan saya kemana-mana saja. Yang penting ketika saya seperti bulan lalu ya, bulan-bulan lalu ketika saya bertemu dengan orang ya, kalau bisa perempuan di Kristen satu burung laki cuman untuk dia aja, otaknya kotor soalnya nggak mau aku berbagi burung, pokoknya untuk aku aja. Kami bukan seperti wanita Kristen. Hati-hati dan waspada. Ya hati-hati dan waspada karena takutnya saya lagi live tiba-tiba ada orang datang. Ya, jadi itu saya waspada teman-teman. Jadi mungkin saya akan kalau wanita Kristen satu burung untuk dia. Jawa lah ya, pokoknya daerah Jawa lah. Ya tanggal 13 saya pakai kapal laut karena saya tidak berani naik pesawat. Saya takut naik pesawat, jadi saya pakai kapal laut saja. Ya, saya pakai kapal laut saja, saya naik kapal laut, tidak berani naik pesawat. Jadi tanggal 13, jadi saya nggak akan live tuh di situ. Ya, beberapa itu saya nggak akan live. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Ya, puji Tuhan teman-teman. Saya sudah bilang berulang kali. Ya. Ya, tidak ada orang yang bertobat. Ya, karena kita membahas kitab orang, tidak ada. Tidak ada. Orang akan bertobat ketika kita fokus dengan iman kita. Ya. Ya, kita bisa menjawab iman kita dengan baik, kita bisa menjawab Alkitab kita dengan baik. Ya, itu yang paling penting. Itu yang namanya apologet. Ya, jadi apologet itu tidak membahas iman orang. Apologet itu ya dalam 1 Petrus 3 15-18 itu kita fokus dengan iman kita. Ya, menjawab keimanan kita itu apologet.